Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada hari ini, saya Husein Sagara yang akan memimpin moderator dan sekaligus host daripada podcast hari ini. Sebelum itu, mari kita perkenalkan dulu teman-teman di sini sebagai teoritis. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nabila. Perkenalkan nama saya Novi. Nama saya Muhammad Apariti Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Putra. Oke, di dalam podcast ini kita akan membahas apa sih? Yang jelas, arti sejati dari MBG. Tetapi sebelum panjang lebar membahas MBG, kita akan membahas dulu, kita akan mengaitkan tentang rational choice theory, yang dimana di sana ada prisoner dilemma, fate of liars, brinkmanship, prospect theory, loss aversion, framing ancaman versus harapan, echo chamber, dan algoritma yang memperkuat polarisasi. Nah, di sini udah siap semuanya? Siap. Oke. Nyantai ya. Nah, kita bakal kupas dulu tentang MBG ya, teman-teman. Di sini teman-teman berpikir tentang apa sih itu MBG? Boleh dari Noval dulu. Langsung aja, Bosan ini. Iya, silakan. Siap ya. Kayak bismillah dari saya mungkin ya, melihat program MBG itu saya melihat daripada dua sudut pandang. Sudut pandang secara idealis serta sudut pandang secara pragmatis politik di balik layar itu seperti apa gitu. Nah, berbicara tentang idealis, bahwasanya saya menarasikan bahwasanya MBG itu adalah program investasi jangka panjang yang dimana diglorifikasikan untuk memutus mata rantai stunting yang ada di negara kita gitu. Itu secara idealis dan narasi apa yang disampaikan ke publik. Saya melihat dalam buku juknis daripada MBG itu sendiri, buku juknis, buku pedoman di dalam buku pedoman MBG itu tercantum bahwasanya program ini tuh dipergunakan untuk memutus rantai stunting. Nah, sehingga diglorifikasikanlah sebagai investasi untuk memutus mata rantai stunting tersebut gitu. Itu secara idealnya menurut saya. Terus tetapi di balik itu ada sudut pandang yang lain. Sudut pandang yang lain itu melihat daripada sisi di balik layarnya seperti apa. Yang perlu kita ketahui bahwasanya program MBG itu merupakan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, langsung bersentuhan dengan para perut masyarakat gitu. Sehingga kan di situ ketika sudah bersentuhan langsung, Prabowo itu melakukan program ini kalau kita sebut itu sebagai populisme masif gitu ya, yang dimana populisme masif ini adalah bagian daripada strategi yang dijunjung Prabowo. Salah satunya adalah program yang sudah terlaksana hingga hari ini, yaitu program makan bergizi gratis. Nah, sehingga ketika Prabowo melakukan ini, seolah-olah itu adalah bagian daripada hal tercepat untuk mendapatkan legitimasi sosiologis itu sebenarnya. Dari sudut pandang saya. Nah, sehingga disitulah di balik layar yang saya melihat bahwasanya MBG itu seperti itu gitu. Begitu. Kalau dari Nabila, gimana nih MBG itu gimana sih? Oke, jadi kalau menurut aku gitu ya, MBG ini merupakan program yang dari luar yang memang kelihatan rapi, tapi di dalamnya berantakan gitu. Nah, rapi di sini gimana sih? Kalau misalnya dilihat dari sisi idealnya, memang MBG ini adalah program yang bagus gitu ya, karena selain untuk mencerdaskan anak-anak bangsa di Indonesia, itu dapat meningkatkan sumber daya manusianya untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Betul. Betul. Nah, terus kenapa sih berantakan di dalamnya? Karena dilihat dari tata kelola orang-orangnya gitu ya, dan juknis yang berlaku tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau secara idealnya tuh tidak berhubungan gitu, tidak terwujud gitu. Nah, tidak terwujud. Betul sekali. Ibaratnya kayak gini ya, kalau misalnya digambarin ibaratnya sebuah program gitu ya, codingan ini. Inputannya itu adalah dari masyarakat itu sendiri. Kayak kita ya kan ada stunting, terus ada permasalahan kualitas sumber daya manusia masih rendah. Terus
gizi anak-anak juga masih tergolong rendah gitu ya di Indonesia. Nah, dari liputan itu diperlukan sebuah program yang dimana ini tuh merupakan prosesnya. Nah, di dalam bagian proses ini dilakukan oleh para lembaga politik termasuk pemerintahan gitu. Nah, outputnya apa? Outputnya itu yang MBG ini, program MBG ini. Nah, tapi output di sini tuh bergantung pada proses yang tadi. Nah, kalau misalnya di codingan gitu ya, prosesnya tuh kalau misalnya salah dikit aja, kalau misalnya tidak ada titik koma aja, itu outputnya bakal error. Nah, begitu juga dalam program MBG, kalau misalnya di dalam proses itu ada sedikit kesalahan, maka outputannya juga atau dampaknya juga bakalan error gitu, tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan di sana gitu ya. Dan kita juga kan tidak tahu ya programmer dalam menyusun semua program itu kayak gimana gitu. Jadi kita cuma tahu outputannya doang gitu. Berbicara tentang programmernya, sebenarnya kan dalam dibalik semua ini tentu saja Pak Prabowo sendiri yang memiliki program gitu kan. Nah, menurut Anda, apakah Pak Prabowo ini sebenarnya sudah memikirkan ke situ belum? Sudah memikirkan errornya belum? Nah, kalau menurut saya gitu ya, karena MBG ini salah satu program unggulan beliau ya yang diagung-agungkan pas waktu kampanye. Mereka tuh kayak dia tuh lebih ke melihat sisi input dan outputnya tanpa memperjelas dan memperinikan prosesnya gitu. Karena kan di prosesnya yang susah, tapi kan kita nggak tahu prosesnya kayak gimana karena kita cuma lihat input dan outputnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan tentang proses yang saya tahu ya, mungkin Pak Prabowo itu sudah menggambarkan seperti di negara lain ya, betul? Iya. Tetapi tidak jelas dan tentu saja berbeda dengan negara kita, bukan? Nah, seperti itu. Oke, kalau dari Dapa sendiri, apa sih MBG itu, Dap? Oke, kalau aku mau nambahin dari Nova sama Nabila gitu ya, bahwa MBG di sini tuh kepanjangan tuh apa gitu, makan bergizi gratis, yang dimana di sini tuh bertujuan untuk menyediakan dari kayak misalnya lansia, balita, ibu hamil, dan juga siswa gitu ya, atau kelompok rentan lainnya gitu kan. Nah, kalau bicara tentang positifnya gitu ya, sebenarnya program MBG ini tuh bisa gitu, ada positifnya yang dimana membantu masyarakat, contohnya seperti orang tua gitu ya, jadi nggak terlalu terbebani dengan uang jajan untuk anaknya kayak gitu. Cuman bisa dilihat di sini gitu bahwa mungkin dari tata kelolanya yang kurang baik, contohnya seperti ada kasus yang kemarin seperti keracunan atau juga ya keracunan kayak gitu kan, yang dimana itu tuh mungkin dari ada yang bilang juga ahli gizinya yang tidak mumpuni gitu. Iya. Oke, berarti menurut Dava nih, secara potensi itu sangat besar, bukan? Sangat besar, sangat berpotensi juga gitu. Sebenarnya untuk mensejahterakan masyarakat itu sangat bisa gitu, sangat bisa diandalkan. Berarti berhubungan dengan ideal tadi ya. Iya. Ternyata MBG itu memang sudah ideal secara ide begitu. Secara ide. Tapi ya tata kelolanya belum bisa maksimal begitu. Iya. Baik, kalau selanjutnya dari Novi gimana nih? Kalau dari aku sih, kalau tentang MBG ini mungkin tadi jawabannya udah dijawab sama teman-teman semuanya ya. Jawaban itu udah mencakup semua dari mulai fungsi, tujuan daripada MBG itu sendiri gitu. Cuman yang bikin aku ngerasa jadi bingung gitu, MBG ini tuh kan kita selalu disuguhkan dengan persoalan-persoalan yang bahkan MBG itu keluar dari goalsnya gitu tadi katanya mau mensejahterakan orang Indonesia, terus mencerdaskan kehidupan berbangsa gitu ya, mencegah stunting gitu ya. Tapi kadang kita bisa melihat ya dari berita kemarin yang datang ke kita gitu, kemarin pas ada penjedaan operasi SPPG di freeze gitu. Iya, pas di freeze gitu. Yang meraung-raung menangis itu bukan anak-anak yang kelaparan, ya kan? Iya, betul. Iya, itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa arti sejati dari MBG, justru aku yang bakal nanya balik. Sebenarnya MBG ini untuk apa sih? Betul. Untuk siapa gitu iya, ya? untuk siapa gitu ya? Menarik nih. Baik, kalau begitu kita bakal masuk ke segmen selanjutnya. Kalau begitu, sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, kita rehat sejenak.
kalau selama Anda rasional ya, Bung Ferry dan kawan-kawan, Anda pasti akan didengar oleh Pak Prabowo. Orang itu mendengar orang yang rasional. Mungkin dia terpancing kalau ada orang yang sinis, ada orang yang berlebihan lah kira-kira gitu ya. Tapi kalau orang rasional, punya data, punya argumen, dia senang banget itu. Dan menurut saya itulah optimisme kita, karena presiden kita itu logis gitu. Dia mengerti bahwa kita boleh berbeda pendapat dengan orang, tapi kalau orang itu logis, dia punya data, dia punya argumen, mungkin saja dia punya kebenaran yang harus kita dengar. Nah, kadang-kadang cara ekspresinya mungkin ada keterbatasan, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi untuk kita ketahui bahwa gerakan mahasiswa sendiri kan selalu diuji oleh realitas. Kita dulu juga, Mbak Rosi, kalau kita lagi demo-demo di awal itu, kalau masyarakatnya itu memang merasa tidak ada yang berat, mereka tidak ditindas, mereka dikasih makan, dibikinkan koperasi. Ada banyak masalah di sini, tapi Pak Prabowo ingin mentransformasi ekonomi yang tadinya cuma dikuasai oleh mohon maaf ya, oleh segelintir orang. Oleh Pak Prabowo sekarang ini ekonomi itu mau diserahkan kepada masyarakat bawah. Bikinlah koperasi, bikinlah kamu. Oke, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan memberikan definisi terlebih dahulu tentang rational choice theory. Rational choice theory adalah kerangka kerja untuk memahami perilaku sosial dan ekonomi yang menyatakan bahwa individu selalu membuat keputusan rasional berdasarkan perhitungan untung dan rugi. Seseorang akan memilih alternatif tindakan yang memberikan manfaat atau utilitas paling maksimal dengan biaya atau resiko paling minimal. Nah, dikaitkan dengan MBG, apakah Pak Prabowo ini sudah rasional dalam memilih program itu atau tidak? Nah, maka daripada saat ini saya akan bertanya, mengapa MBG dipilih? Boleh? Silahkan kepada Nomal. Ya, jika dikaitkan gitu dengan MBG, ditarik benang merah daripada teori rational choice theory, itu ada yang namanya teori veto players yang pertama. Veto player ini berbicara kalau kita tahu sidang PBB, hak veto. Nah, veto player itu gak jauh dari itu. Ketika hak veto itu kan ketika kita ingin melakukan suatu kebijakan, ada salah satu kandidat negara yang tidak disetujui, kemudian melakukan hak vetonya, pasti itu batal tuh, tidak jadi sebuah kebijakan. Nah, begitupun sama veto player ini, jika dilihat daripada sudut pandang politik hari ini di negara kita, veto player itu sama halnya dengan orang-orang yang berada dalam ruang lingkup pemerintahan yang bersifatnya tuh seakan-akan mutlak gitu, seperti pimpinan partai misalnya, anggota DPR misalnya. Nah, disitulah veto player ini main. Nah, kenapa program MBG ini bisa berjalan? Karena pada saat itu Prabowo melakukan cara-cara atau strategi yang cepat untuk merangkul sekiranya veto-veto mana yang bisa saja memperhambat jalannya pemerintahan pada saat itu, sehingga Prabowo itu membentuk koalisi gemuk. Nah, makanya di situ Prabowo melakukan koalisi yang luar biasa gitu, banyaknya beberapa partai sehingga menjadi koalisi gemuk lah istilahnya. Nah, di situ karena apa? Karena partai-partai ini bisa saja melakukan veto playernya, tidak setuju kepada apa yang ingin dilakukan oleh pemerintahan. Nah, sehingga ketika itu pemerintahan langsung bergerak cepat. Bagaimana si veto yang jika saja bisa saja mengganggu, ditariklah ke dalam ruang lingkup pemerintahan. Nah, sehinggalah jadi elektoral yang gemuk. Nah, ke situ veto player itu. Nah, sehingga kenapa bisa dijalankan kemudian per hari ini banyak daripada dukungan, karena veto-veto yang ada di negara kita, unsur-unsur vetonya sudah masuk ke dalam ranah pemerintahan hari ini. Seperti itu. Jadi mungkin ada kaitannya dengan oligarki ini, Teh. Nah, jika berbicara tentang oligarki, itu sebenarnya kita tidak tahu ya, itu berbicara oligarki itu di belakang layar gitu. Ya, strateginya tertutup gitu. Aliran dananya emang mungkin sebagian bisa diakses mungkin, tapi kan itu butuh proses yang luar biasa kompleks. Nah, itu mah berbicara teknis di balik layar gitu. Tapi ketika kita melihat daripada program MBG ini dikaitkan dengan veto player,
seperti itu, sehingga Prabowo bisa menjalankan yang namanya program MBG ini. Nah, dalam teori kedua ternyata ada juga yang namanya brinkmanship. Apa itu? Nah, brinkmanship ini sebenarnya strategi politik yang dimana si brinkmanship ini itu melakukan strategi yang dimana mempertaruhkan, artinya gini, kita melakukan apa yang kita ingin wujudkan, tetapi kita punya resikonya besar gitu. Jadi kita tuh kayak ibaratnya hidup dan mati, kayak menekan misalnya, lu kalau gak mau ngikut gua ancam lu. Nah, sehingga ketika sudah ada ancaman, kadang kita lebih ya udah ikut aja deh gitu. Soalnya takut diancam gitu. Ancamannya entah penusukan, entah apa gitu misalnya tuh ya. Sehingga ya udah kita nurut-nurut aja deh. Nah, gitu brinkmanship itu ada bagian daripada teori rational choice theory. Nah, yang dimana ketika dikaitkan dengan program makan bergizi gratis, Prabowo itu mempertaruhkan reputasi, mempertaruhkan anggaran yang begitu luar biasa terhadap program MBG ini. Pertama, berbicara soal reputasi. Reputasi itu kan hal yang sebenarnya harus diwujudkan gitu. Ketika tidak diwujudkan, itu bakal mengakibatkan kelemahan legitimasi. Nah, sehingga di situ reputasi Prabowo dipertaruhkan. Nah, karena apa? Karena pada saat itu Prabowo sudah menjanjikan program unggulan daripada MBG untuk dilaksanakan. Nah, berarti ketika tidak dilaksanakan, legitimasi terhadap Prabowo bisa hancur gitu. Nah, sehingga disinilah mempertaruhkan reputasi beraninya Prabowo pada saat itu. Nah, ini bagian daripada strategi brinkmanship. Kemudian yang kedua berbicara anggaran APBN. Program MBG ini menyedot APBN yang begitu luar biasa ya Sen ya. Betul. Kita tahu bahwasanya ada beberapa sektor daripada instansi yang ada di ruang lingkup pemerintahan itu dananya dialokasikan ke BGM. Contohnya apa? Dana pendidikan. 20% ya. Iya, nah 20%. itulah program ya, entah sekian lah berapa ya, 20. segitu pokoknya ada sektor-sektor instansi lain ditarik ke dana BGM. Nah, di situ kan Prabowo mempertaruhkan gitu, di situ brinkmanship menekan bagaimana sih pokoknya program ini tuh harus tetap jalan walaupun ada ancaman-ancaman, misalnya kan pendidikan, kesehatan misalnya kan itu punya anggaran masing-masing tuh. Jika misalnya anggaran per masing-masing yang sudah dipagukan ditarik, kan itu pasti ada ancaman juga bagi sektor yang ditarik itu gitu. Baik. Nah, seperti Tapi itu. berbicara berarti Pak Prabowo ini, itulah mengapa program MBG ini menjadi program prioritas ya. Tetapi tadi bicara tentang mengancam sektor-sektor lain. Malah Pak Prabowo sendiri bilang bahwasanya itu tuh mendukung sektor-sektor lain, betul tidak? Yang kayak ini ya supaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Betul tidak? Betul. Nah, ada tanggapan untuk Nopal? Boleh, silakan dari Nopi. Ternyata MBG itu sekacau ini ya. Menurut aku gini nih. Gimana? Katanya menyedot sektor-sektor, menyedot dana APBN. Belum lagi kita pernah dengar nggak sih MBG itu ngambil dari uangnya Prabowo gitu. Oh iya ya. Uang pribadi. Prioritas banget itu. Ya kan, sekacau ini, terus lagi ditambah tadi katanya buat citra gitu ya, citra Prabowo, citra legitimasi gitu ya. Betul. Itu kan, Betul. Lebih ke, jadi mungkin kalau dipikir-pikir Prabowo ini lebih ke mau apa sih? Mau kayak Soeharto gak sih? Kalian suka dengar gak sih kalau misal kita ditanya atau penelitian atau observasi misal enakan zaman siapa sih? Nah, terus orang tua pasti bilang enakan zaman Soeharto gitu. Nah, kayaknya kalau dipikir-pikir ya, buat tahun-tahun ke depan kita juga bakalan dengar kalau iya ya, zaman Prabowo mah enak, ada makanan bergizi gratis gitu buat anak-anak, kita tenang gitu gak sih? Bisa jadi karena yang sekarang berkritis itu bukan penerima MBG-nya kebanyakan, tetapi orang-orang seperti mahasiswa, seperti UMKM kecil, seperti ya orang tua juga kadang. Tetapi kan anak-anak yang merasakan hanya tahu makan dan ya begitu saja kan. Oke, kembali lagi, mengapa sih program ini dipilih? Apakah sudah sesuai dengan rational choice theory? Gimana? Dari aku ya, jadi gini, dalam membuat sebuah keputusan atau kebijakan pastinya pemerintah itu mempertimbangkan apakah
manfaat dari program ini itu besar atau tidaknya. Betul. Nah, di sini masuklah konsep expected utility. Jadi di mana pemerintah tuh melakukan perhitungan gitu untuk keberhasilan sebuah program yang dijalankan gitu ya. Nah, untuk perhitungan itu sendiri sih sifatnya mungkin lebih privasi ya, karena kita juga gak tahu. Tapi yang jelas mereka itu kan, atau beliau gitu, Prabowo Gibran itu mencetuskan program ini dengan tujuan untuk mengurangi stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan kecerdasan anak-anak bangsa gitu ya. Nah, tapi di balik semua itu ternyata ada beberapa kepentingan di dalamnya, kepentingan pribadi lah mungkin. Nah, disinilah yang disebut dengan prisoner dilemma, yang dimana sebuah keputusan itu membuat satu individu atau sekelompok manusia gitu ya, mereka tuh bingung gitu, maksudnya mereka mau kerjasama kah atau hanya ingin untung sendiri gitu. Jadi buat orang lain mah kelihatannya baik-baik aja, tapi padahal di belakang mah itu untuk dirinya sendiri gitu untungnya gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan pembangunan SPPG ya, yang oleh yayasan itu. Ternyata dari data ICW gitu ya, 28 dari 102 yayasan itu memiliki afiliasi politik gitu. Jadi kan udah ada SOP nih sama Juknis terkait penyetujuan SPPG di daerah-daerah. Tapi ternyata dari 29.991 SPPG yang telah dibangun saat ini, ternyata banyak diantaranya yang berafiliasi yayasannya itu dengan pejabat politik. Nah, disitulah terjadi prisoner dilemma, di mana hanya satu atau dua orang saja yang memiliki keuntungan kayak gitu. Kalau tanggapan dari Dapa gimana? Apakah Pak Prabowo ini sudah rasional atau belum? Kalau kita lihat gitu ya, dari MBG dipilih gitu kan sebagai program negara karena pemerintahnya tuh menilai gitu bahwa programnya itu memiliki manfaat yang besar gitu. Manfaat apa gitu buat masyarakat. Jadi terutama dalam meningkatkan gizi yang tadi Noval sebutkan gitu ya, meningkatkan gizi anak dan juga kualitas sumber daya manusia gitu. Nah, tetapi artinya bahwa pemerintah itu sebagai aktor politik membuat yang dianggap pilihan yang dianggap paling menguntungkan gitu dari pembuat program MBG ini tuh, karena untuk mencapai pembangunan itu, mencapai tujuan pembangunan itu gitu. Nah, tapi setelah dalam perkembangannya kebijakan ini tuh, bahwa kebijakan itu sebenarnya masuk ke arena strategis gitu, yang dimana muncul dukungan dan kritik dari berbagai pihak, dan juga bahkan sebagian orang gitu ya bisa menganggap bahwa hal ini tuh menguntungkan, dan juga tapi kebanyakan orang juga menganggap bahwa hal ini tuh merugikan atau kontra dari adanya program ini. Oke, kalau bicara tentang orang-orang yang tidak menyetujuinya atau orang-orang yang mungkin mempermasalahkan tentang tata kelola dan segala macam, kenapa sih masyarakat Indonesia itu masih bisa menerima jalannya program ini? Simpel aja gak sih, kan itu program unggulan Prabowo. Enggak, iya. Kenapa masyarakatnya tuh masih bisa nerima? Kenapa nggak berontak, misalkan tanda kutip berontak, atau ya lebih mementingkan lah, kayak kan ini program unggulan nih, tentunya perlu diawasi bersama-sama, baik dari masyarakat, baik dari penegak hukum. Tapi kenapa masyarakat sekarang melihat banyaknya keracunan dan segala macam, tidak bisa berbuat apa-apa? Karena kayaknya gini, kita mungkin sadarnya MBG ini salah satu kayak kurang pas lah sama kita kalau lihat dari realitasnya ya. Tapi kenapa sih masih bisa ditegakkan program kita gitu ya? Karena kita tuh gak punya jadi biaya untuk menolak itu lebih besar daripada lebih besar daripada biaya untuk mendukung. Jadi kita tuh kayak lebih baik mendukung aja daripada menolak itu, karena kita gak punya biaya untuk menggantikan semua biaya yang telah ada untuk MPG gitu. Jadi mungkin dari pejabat-pejabat yang duduk di meja politik juga merasakan hal seperti itu, tapi karena mungkin mereka juga dilema gitu ya, terjebak. Jadi ya udah ikut aja gitu. Baik, segitu sih dari pembahasan mengapa program ini dipilih dan kenapa program ini masih bisa diterima dari masyarakat.
kita akan berlanjut ke segmen selanjutnya. Tapi sebelumnya kita akan rehat sejenak. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar? Oke, kembali lagi di segmen ini setelah kita rehat sejenak tadi ya. Di sini ada tanggapan nih dari masyarakat mengenai ya berita-berita tentang Prabowo, tentang MBG juga. Kita bakal lihat ini contoh salah satunya. Suka kritik MBG, kalau MBG dihentikan anak kalian makan apa? Makan goreng congkrang pak, anaknya dulu padahal baik seragaji mulai pak. Cek ini pak para kerja pak dan juga tinggal mengambil MBG can pernah kalau parahnya ayeuna MBG salah tahu jalan asal tahu setengahnya saya tahu kalau BGN menang duit mak 1 M per harinya dapur SPPD 1 juta per hari siswa 8.000 per hari 10.000 paling gedenya karena ya oke 20.000 5.000 tak paknya dibahas lagi MBG Pak pernah kelaparan jadi stop pelah tutup Pak sekali MBG menguntungkan sebelah pihak anu baru gada purnawe itu selu lapar-laparnya da MBG Pak mau mata kelaparan mau geus aya namanya nu dipentingkeun kurayaan Bapak nu diutamakeun kurayaan apa jalan alusan pendidikan gratiskeun BPJS gratiskeun nya sembako kurangkeun sakitu teu kudu mikiran negara mah teu mikiran deun budak kan aya ieu bapana nya kolot nawe bere pagawean anu layak anu babari ulah hararese sakitu we di pusatna barawakeun. Oke. Kayaknya ibunya S1 ilmu politik deh. Enggak, ibu itu justru cerminan. Itu adalah suara rakyat kecil loh, Novi. Nah, tadi kata ibunya, mending di stop aja cenah. Pindahin ke yang lain, jalanan perbagus dan segala macamnya. Itu gimana tanggapan kalian? Boleh siapa? Dari siapa dulu? Aku dulu. Boleh. Dan kenapa sih kalau misalkan mau ngomongin kenapa Prabowo? Gini, sebelumnya jangan dulu ke apakah MBG ini harus di stop atau enggak. Tapi yang harus kita bahas ini adalah kenapa Prabowo sampai bilang kayak gitu. Kalau anak kalian mau makan apa gitu ya? Iya. Nah, ini tuh menurut aku nyambung ke prospek teori. Dimana kan emang secara apa ya? Secara umumnya gitu kan manusia itu selalu berpikir rasional. Nah, tapi kalau di prospek teori, ada kalanya manusia itu nggak bisa berpikir rasional ketika mereka itu didesak pada sesuatu yang mereka itu ngerasa takut gitu. Nah, akhirnya Prabowo ini mengeluarkan statement-statement yang kalau dikatakan asbun ya emang asbun gitu ya. Terdapat logical fallacy. Logical fallacy. Itu bisa dikatakan logical fallacy juga. Nah, kemudian tentang MBG ini bisa di stop atau enggak? Kalau dalam perspektif aku ya, ini mah emang harus di stop gak sih? Soalnya gini, MBG itu yang rusak itu udah ke sistemnya. Oke. Jadi menurut Novi program ini harus di stop. Dihapus. Oh. Apa kalian setuju? Aku enggak sih kalau menurut aku. Bentar, aku belum sampai. Oke. Lanjut gimana? Karena gini, kenapa aku harus bilang di stop? Karena kalau misal kita untuk memperbaiki sebuah sistem dia, kita tuh membutuhkan waktu dan proses yang begitu panjang. Kita ini udah kehabisan waktu. Katanya 2045 bakal mencapai Indonesia emas gitu ya. Nah, kita tuh udah kehabisan waktu gak sih? Dan juga emang gini nih, yang jadi pertanyaan besar gitu yang ada dalam benak aku, MBG ini udah mencapai goalsnya enggak sih? Yang kita dapat itu, yang selalu ada di sekitaran kita itu lebih ke masalah-masalah yang datang dari MBG itu sendiri gitu. Dan kamu tahu misalnya gini ya, dalam Islam nih, kalau sesuatu yang mudaratnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya itu bisa jadi haram. Jadi mana tuh ininya? Quran surat Al-Baqarah ayat 19. Jadi menurut Novi itu MBG itu dengan sudah dikatakan haram. Ayat 200 Enggak, berapa? aku gak bilang MBG haram. Secara gak langsung mengatakan MBG bahwasanya membawa lebih banyak mudarat. Mudaratnya kalian mungkin lihat ya
di berita bagaimana Prabowo ini mempertahankan gitu agar MBG ini tetap berjalan di kondisi rupiah yang lagi lemah, di kondisi genting kayak gini lah, gitu ya kan? Sebabnya kan tadi banyak. Keracunan, ya kan? Betul. Kalian juga udah lihat dan tahu sendiri meren. Nggak ada V 219. Iya. Al-Baqarah. Iya, sok cari bentar nih, aku cari nih. Mana cing diksinya? Oke, sambil kita nyari nih, kita ayo buka pendapat dulu. Setuju atau enggak? Apa ya dibubarkan? Aku mau tanggepin dulu dari si ibu yang tadi. Oh boleh, silakan. Kan tadi si ibunya bilang kayak yang Benghar beki Benghar cenanya punya yayasan itu benar karena karena menurut kajian CISDI gitu ya. Bukan ya, riset Forek 88,5% itu manfaat BGN tuh MBG itu hanya mengalir kepada elit atau pejabat politik saja. Nah, gini ya, kan total SPPG sekarang tuh 29.991. Nah, itu tuh dalam kurun waktu 1 tahun 9 bulan. Nah, kalau bisa dihitung-hitung, per harinya itu ada 45 SPPG yang di-approve oleh pejabat gitu, oleh BGN sendiri gitu kan. Karena kan BGN yang menjadi pusat segalanya gitu kan, yang mengawasi, yang ngelola gitu kan. Nah, kalau dihitung-hitung juga per harinya itu BGN itu menyetujui 45 SPPG. Berarti kalau bisa dihitung-hitung juga per jam itu menyetujui 5 SPPG. Wow. Nah, sedangkan di Juknis kan itu udah banyak ya SOP-nya kayak gimana sih untuk membangun SPPG gitu. Nah, kalau bisa dipikir secara logika itu tuh gak masuk akal gak sih 1 jam 5 SPPG. So, mereka gak napas, mereka gak ngobrol gitu atau gimana gitu kan. Nah, kita lihat lagi ya tentang Pak Dadan yang kemarin tuh. Kan katanya waktu Pak Dadan ketangkep kan, kepala BGN diganti oleh Bu Nanik. Nah, Bu Nanik baru mengusulkan bagaimana kita memberdayakan kantin-kantin sekolah. Kenapa enggak? Kenapa dari dulu ya? Iya, kenapa itu? Ada yang bisa jelasin? Gimana tuh, Bapak Opa? Ya, mungkin dari aku ya gitu ya. Sebenarnya mah mungkin balik lagi ke permainan di belakang layar. Bagaimana? Ya mungkin itu potensi mungkin ya, tapi kalau menurut aku karena ini adalah bagian daripada pemimpin baru, jadi mereformulasi pemimpin sebelumnya dengan pemimpin baru, otomatis output pemikiran yang dihasilkan oleh pemikir sebelumnya dengan pemikir baru ada perbedaan. Nah, ternyata jika ditilik daripada sebelumnya, MBG itu melakukan pengeluaran yang begitu luar biasa ketika membeli anggaran 60 juta untuk motor misalnya. Berapa juta tuh untuk motor tuh? Iya, itu kan sekitar 60 juta ya masuk satu motornya. Iya, 60 juta motor listrik. Iya, jadi kan itu adalah penghamburan dana anggaran PBJ itu. Iya, makanya di sini Bu Nanik itu bagaimana caranya kita mengefisiensi gitu. Karena hal APBN yang sebelum-sebelumnya sudah begitu kebuang sia-sia gitu. Nah, sehingga Bu Nanik mereformulasi itu apa yang seharusnya dievaluasi dari pemimpin sebelumnya. Nah, sehingga muncullah ide-ide seperti itu gitu menurut pandangan dangkal saya gitu. Oke, berbicara tentang tadi ya Bu Nanik, Pak Dadan dan sebagainya, Pak Prabowo juga. Nah, sekarang berbicara tentang masyarakatnya sendiri. Bagaimana sih Pak tentang masyarakat yang terus beropini, terus malah jadi melebar kemana-mana? Itu gimana sih? Dari opini publiknya. Iya, opini publik dan polarisasinya. Ya, kalau dilihat dari awal terbentuknya awal terbentuknya MBG ini kan orang akan melihat dulu gitu programnya seperti apa, menguntungkan apa enggak bagi mereka gitu. Misalnya ada yang mendukung karena dianggap bahwa ini tuh bisa membantu gizi anak gitu ya. Tapi ada juga gitu yang kritis karena mempertanyakan anggaran dan pelaksanaan itu dari mana gitu. Nah, yang setelah itu muncul gitu berbagai narasi dari pemerintah, media, tokoh politik dan juga influencer seperti itu. Nah, yang dimana saling mempengaruhi masyarakat atau MBG ini masalahnya di media sosial sering terjebak dalam teori echo chamber gitu. Jadi lebih banyak melihat pendapat yang sejalan aja dengan pandangan itu sendiri gitu. Ditambah lagi algoritma dari media sosial yang dimana contohnya semisal kita ada berita atau apa gitu ya,
kita like, nah itu ke bawahnya tuh terus itu lagi jadi semuanya itu yang dimana kita jadi melihat itu lagi kayak gitu. Makanya kenapa pemikiran tuh biasanya sejalan sama orang yang melihatnya juga. Jadi ya jangankan masyarakat yang lain gitu ya, kita aja sebagai mahasiswa di sini mungkin terlalu banyak ngeklik like mungkin ya tentang apa namanya, perpolitikan, bukan ya tentang konten MBG ini, jadi terus aja berputar gitu ya. Ya makanya itu gitu yang setuju dengan program MBG semakin setuju, jadinya yang mengkritik MBG semakin gak suka gitu, semakin berpendapat bahwa MBG itu negatif kayak gitu. Kayak ini klasifikasikan anak abah sama itu anak jenderal, ya kan? Anak jenderal. Iya, anak jenderal, anak Prabowo gitu. Oh gitu. Barisan jenderal nih gitu. Oh, gitu. Ada yang kan jeduk kayak gitu tahu. Oke. Nah, itu gimana sih Novi melihat ya tentang hal itu gitu? Tentang apa? Tentang polarisasi yang terjadi di masyarakat. Ya, tadi katanya yang setuju makin setuju, yang gak setuju makin yang gak setuju. Ya gimana ya? Kalau masalah perbedaan itu bakalan selalu ada gitu, meskipun kita kayak gini weh. Kita sekelas nih, kita sekelompok, kita pasti bakal punya perbedaan gitu ya kan. Dan kemudian juga kalau misal aku ditanya, aku di bagian setuju atau enggak MBG, aku gak setuju MBG. Karena apa nih ya? Karena gini ya, kalau kita mau ngelihat suksesnya sebuah program gitu, bukan cuman dia tuh bisa mencapai goalsnya, tapi sudah memberikan kepercayaan gitu sebelum dia itu benar-benar bisa, sebelum si program itu benar-benar terlaksana gitu. Ini mati gini ya sekarang anak-anak ada yang anak-anak masih stunting nggak, terus apalagi gizi mereka udah terpenuhi belum kan, tapi ini udah sekeos ini loh gitu, ngerti gak sih? Udah banyak orang-orang yang menolak loh gitu, ngerti gak sih? Ngerti gitu. Jadi Prabowo ini betul-betul bisa dikatakan tidak rasional dalam memilih program ini. Kalau kita lihat dari perspektif apa ya? Teori. Loss aversion. Oh, loss aversion. Iya, gitu. Nah, loss aversion ini teori yang dimana kalau misal sesuatu kita kehilangan sesuatu, jadi kita tuh lebih mengingat sakitnya daripada keuntungannya gitu. Nah, ini tuh apa sih tadi pertanyaannya? Iya, balik lagi ke ambisi Pak Prabowo dari dulu gitu yang ingin menjadi presiden. Ini bisa jadi ada kaitannya sama Jokowi gak sih? Kayak gini. Ya betul. Tadi kan udah dikatakan bahwasanya di awal ada yang namanya hubungan patron klien. Terus kayak warisan politik. Karena BGN sendiri itu dibentuk Agustus kan 2 bulan sebelum Prabowo dilantik. Kemudian SPPG itu belum dibikin undang-undang nih, 10 bulan itu udah kan, jadi ada 2 undang-undang nih, undang-undang buat MBG sama buat SPPG. Nah, buat SPPG itu baru kemarin tahun 2025 dibikinnya itu. Berarti chaosnya ini tuh balik lagi ke sistemnya yang tidak sistemnya yang kacau. Sistemnya balik lagi ke sistemnya. Iya, dan mungkin dari ambisi Prabowo gitu. Dan nyambung ke Jokowi ya, ke loss aversion gitu tadi. Kan kalau misal kita udah keenakan nih dapat jabatan, misalnya kan. Oh iya. Bayangin kamu kehilangan 2 periode kamu nih. Ya kan? Oh. Udah berapa tahun, 10 tahun udah ngerasa jadi bagian dari diri kita ya kan? Iya. Nah, makanya mungkin kalau dalam teori loss aversion, seseorang yang merasa takut, merasa sakit gitu merasa sakit karena kehilangan daripada keuntungannya, dia tuh bakal nyambung lagi ke prospek teori yang dimana ketika seorang lagi ketakutan, ketika seorang lagi sedih, dia gak bisa berperilaku rasional dan akhirnya memasukkan anggota keluarga ke dalam politik nasional. Kayak gitu. Menurut prospek teori. Tapi gimana? Gak boleh ditanggapi ya. Gak apa-apa ini ya.
ketika tadi berbicara masalahnya ada di sistem, kenapa solutifnya tidak diperbaiki aja sistemnya? Kenapa harus kemudian dihapus programnya? Karena kita tahu ya bahwasanya kan dalam diadakannya sebuah kebijakan kan ada penginputan sehingga hasil outputnya seperti apa. Nah, berbicara soal MBG itu outputnya luar biasa sekali bagus, yang dimana untuk investasi Ya, untuk kepanjang. memutus mata rantai stunting. Itu kan bagus secara output gitu. Nah, terus tadi kan permasalahannya kata Novi ada daripada sistem. yang rusak. Kenapa nggak sistemnya aja diubah? Maksudnya diubah tuh diperbaiki, harus tepat sasaran. Kemudian bagaimana cara mengelola itu supaya uang-uang yang disalurkan itu tepat. Kenapa tidak berpikir ke situ gitu? Kenapa harus menghapus daripada program unggulan? Aku mau nambahin. Boleh. Dari Nova dulu. Jadi gini, kan tadi perbaiki sistemnya. Nah, kan sekarang udah banyak nih permasalahan MBG. Nah, sudah ada salah satu dimensi dari sistem itu sendiri yang diperbaiki. Nah, jadi pada 6 Januari 2025 sampai tanggal 29 Mei 2026 dari 27,2 ribu SPPG, 8,1 ribu diantaranya itu udah disuspend gitu. Jadi Di-freeze. ya udah ditangguhkan atau dihentikan. Dinonaktifkan. Enggak, bukan dinonaktifkan, dihentikan Iya, sementara. di-freeze, dibekuin. Ya, gitu. Dinonaktifkan sementara. Iya, Ya, dibekuin. karena si Apanya tuh yang SPPG-nya. Karena si SPPG-nya tuh kayak tidak sesuai dengan SOP yang Iya. berlaku gitu. Nah, itu tuh menurut aku gitu ya merupakan salah satu perbaikan dari sistem itu sendiri menurut aku ya. Terus untuk masalah yang keracunan dan lain-lain gitu ya, ada yang nanya kayak ini perbaikannya udah ada belum gitu. Nah, terus ada pakar apa gitu lupa lagi, terus dia tuh bilang kayak udah, jadi setiap bukan setiap, jadi kalau permasalahan tentang keracunan yang kayak gitu itu tuh udah masuk ke ranah hukum kayak gitu. Masih dari aku. Nah, kalau dari aku mah ya, Gimana, Novi? kan aku udah bilang dari awal kalau sistem yang rusak itu membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu untuk memperbaikinya, dan juga untuk membutuhkan sesuatu yang lebih besar juga, Opal. Gini nih, sekarang MBG nih, korupsi gede-gedean. Terus apalagi dong? Ya banyak. banyak mudorotnya. cik aku MBG mah. selain korupsi ada juga yang tadi patron klientelisme, terus ada masalah kesehatan, terus Kesehatan. kualitasnya seperti apa. Kualitas daripada MBG, kalau kita lihat di fakta lapangan nih, MBG itu banyak yang dibuang, tahu Opal? Kamu lihat nih, aku pondoknya dapat MBG. Kamu tahu gak berapa banyak dari wadah MBG tuh? Ompreng. Nah, dari wadah ompreng yang dibuang ke tempat sampah itu tuh kadang nggak masuk ke goalsnya, kata aku juga. Ada yang dibuang, kemudian menu MBG tuh sekarang lebih kacau daripada yang kemarin. Kan kemarin mah kayak cuman burger-burgeran gitu gak sih? Iya. Terus Oke. kayak Coba dong spill Iya. menunya. Coba spill nih, menunya. aku mau ini tiap hari tuh kita dapat tahu goreng. Tahu goreng. Tempe. Agak tempe bacem. Terus ya Tawar. emang itu bagus lah buat gizi gitu ya. Tapi kalau makan tahu tiap hari sama tempe, enak. anehnya. Oke. Nah, Itu tahu. iya benar. Makanya inilah butuh reformulasi sistem kataku juga. Berarti kan ketika banyak makanan yang terbuang, kemudian makanan teh itu aja, berarti tata kelola sistemnya ada yang belum beres tuh. Berarti bagaimana caranya? Berarti sekolah itu berhubungan dengan nanti SPPG dapurnya. Oh, didata dulu tuh terlebih dahulu, kan itu bagian daripada sistem biar apa? Biar tepat sasaran dan tidak terbuang sia-sia. Nah, berarti yang direformulasi kan sistem gitu. Misal gini, saya mau nanya gini misalnya, ada instansi kepolisian misalnya. Di kepolisian itu luar biasa korupsi massal misalnya, banyak. Apakah polisinya harus dibubarkan instansinya? Kalau dibubarkan bagaimana dengan nanti kondisi keadaan masyarakat? Kalau tidak ada polisi misalnya, kan chaos. Berarti kan apa yang harus dibenahi? Tapi sistemnya. Tetapi balik lagi kalau misalnya dianalogikan dengan polisi kan adalah sebuah keharusan, tetapi MBG MBG belum kita- tentu. Kita dari kemarin bisa hidup loh tanpa MBG. Oke. Kenapa kita ganti aja si program MBG ini menjadi pendidikan atau jadi pendidikan yang gratis? Kamu tahu gak, di sini masih banyak anak-anak yang belum bisa sekolah, terutama di Garut. Aku ketemu ada orang yang jadi gini, saudaranya itu banyak,
Dia tuh gak bisa sekolah karena dia tuh harus bayar SPP, dia tuh harus bayar seragam, beli sepatu, dan itu ironis menurut aku. Iya betul, itu ironis, tapi ada yang lebih ironis, bahkan ada di negara Nusa Tenggara Timur itu anak tidak bisa makan sehingga menyebabkan meninggal dunia tuh. Bahkan ada juga ibu kan yang bilang kayak karena MBG ini anak rasa jadi makanan yang bergizi karena emang keadaan ekonomi mereka yang tidak mampu membuat mereka membuat anak-anak mereka jadi makan yang bergizi jadi menurut aku ya, dari setiap apapun yang terjadi di dunia ini pasti ada sisi negatif dan positifnya. Ya, betul. Nah, dan jadi kita tuh gak bisa hanya berfokus pada satu sisi saja gitu ya. Jadi kita tuh harus bisa berpikir bagaimana sih cara meminimalisir dari sisi negatif itu sendiri. Karena menurut aku mah segala sesuatu juga yang terjadi pasti ada positif negatif. Jadi kita tuh gak bisa hanya condong salah satunya aja. Jadi kita harus menyeimbangkan antara keduanya. Gitu. Kita harus menyeimbangkan antara keduanya. Kita gak boleh fokus pada satu sisi saja gitu ya. Oke, kita lihat dampak daripada MBG. Pemangkasan pendidikan, BPJS, kesehatan BPJS harus bayar. Kita gak boleh lihat dari satu sisi bahwa MBG ini bisa ngasih makan ke anak-anak, tapi kita juga bisa lihat orang-orang yang sakit gak bisa menggunakan BPJS. Bener kan? Betul. Anak-anak gak bisa sekolah. Kenapa menurut aku gitu? Kenapa MBG ini enggak diganti sama bantuan-bantuan yang lebih jelas gitu, kayak BPMT, PKH. Tapi yang penerima PKH juga ya terkadang yang bantuan sosial kayak gitu sering nggak tepat sasaran. Iya benar. Tapi MBG juga emang tepat sasaran. Iya, itu makanya butuh perbaikan sistem. Jadi pertanyaannya tuh kayak bagaimana cara kita meminta dampak negatif dari MBG Gini soalnya gini ya. Tadi kan aku kenapa reform ininya ke polisi kan karena tadi berbicara keharusan. MBG juga menurut saya emang keharusan karena itu udah bagian dari program kataku. Jadi emang sama harus juga gitu maksud aku teh. Tapi anggaran daripada MBG ini tuh berbelakangan, tahu gak sih? Mudaratnya jauh lebih banyak. Kita kembali lagi ke pertanyaan sebenarnya kita perbaiki sistemnya. Apakah mungkin memperbaiki sistemnya di saat Prabowo ini sudah memilih secara tidak rasional dari awal? Apakah bisa diperbaiki sistemnya? Bagaimana? Opal, Dava, Nabila, Nopi, aku lagi. Opal, senyum dulu dong. Ya, kita harus senyum podcast ini. Santai dong, tenang aja. Oke. Kita bisa katakan kita ngelanjut MBG. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Anak-anak udah kenyang nih. Tapi meskipun kita kenyang, kalau metode pembelajaran yang dikasih sama gurunya itu nggak bagus, kita nggak bakalan dapet apa-apa kan? Ya kan? Kita bakalan tetap yang dapat tuh perut kenyangnya aja gitu ya, kan? Nah, yang harus jadi titik acuh itu bukan hanya MBG-nya aja, tapi metode pembelajarannya udah benar atau enggak, guru-gurunya sejahtera atau enggak, sekolah-sekolahnya rubuh atau enggak, gitu. Itu aja sih. Jadi Nopi bisa bilang bahwasanya untuk membangun sistem MBG yang baik diperlukan sistem-sistem lain yang mendukung MBG itu sendiri. Seperti kesehatan, pendidikan itu harus di sistem dulu dengan baik, baru MBG bisa baik. Nah, itu dia. Gitu. Itu dia. Berarti jangan dihapus atau kalau gitu, Mas. Nah, karena itu dia, karena MBG itu nggak bisa menyeimbangkan, belum bisa karena memangkas beberapa biaya anggaran gitu ya. Itu dia harus dilakukan. Kenapa nggak diperbaiki sistem? Dengan cara apa, Opal? Enggak. Sedangkan biaya anggarannya aja sebebeladak gitu. Kita akan mendengarkan jawaban. Opal. Silakan. Gimana tuh? Perbaikan sistem itu emang kompleks, Vi. Tapi itulah yang diperlukan dalam keadaan situasi ini. Misalnya tadi berbicara tentang pemangkasan, karena itu ada hal yang terhambur-hamburkan. Misalnya korupsi kepala BGN. Terus kemudian 60 juta per satu motor. Nah kan itu tuh bagian daripada penghamburannya yang dimana dana-dana instansi-instansi lain itu tersedot. Nah, makanya bagaimana caranya BGN itu difokuskannya untuk operasional yang menunjang hal-hal gizi sebenarnya, Pak. Jadi berbicara tentang motor, kemudian berbicara tentang apa lagi ya? Banyak tuh yang laptop, tab, kaos kaki, ya yang sebagainya.
Makanya yang harus diperbaharui itu gimana? Ya sistemnya jangan penghamburan gitu. Iya, Maksudnya betul. hal-hal yang nggak perlu hal-hal yang nggak perlu daripada untuk menunjang gizi ya dialokasikan ke dana-dana yang sebenarnya itu sensitif. Jadi misalnya kesehatan. Misalnya apalagi tadi pendidikan misalnya. Oke. Gitu loh maksudnya. Iya. Baik lagi pertanyaannya, bagaimana sistem ini bisa diperbaiki, Pak? Maksudnya kayak kita kan tadi berbicara tentang penghamburan dana ya, tentang motor, listrik dan sebagainya. Karena itu kepala BGE-nya Pak Dadan yang seorang ahli tanaman. Tapi Bu Nanik juga seorang apa? Kamu tahu Bu Nah Nanik itu nggak? dia, iya makanya bagaimana caranya, apakah memang diperlukannya peraturan yang ketat atau penegakan hukum yang bagaimana atau seperti apa, Pak? Aku mau jawab. Boleh Kayak dari Jadi ininya kan yang MBK ini teh dari sisi tata kelola pengawasan itu dari BGN sendiri kan. Maksudnya teh gak ada bagian atau bidang yang mengawasi kinerjanya BGN. Bener gak? Bener kan? Iya. Nah, Terus? aku mau pakai analogi gini ya, sama kayak codingan tadi. Aku pakai analogi itu. Kan hasilnya dari Novi kan tadi banyak yang error ya dari outputannya. Iya. Berarti yang harus diperbaiki itu apa? Sistemnya. Yang dimana sistem itu kan dilakukan oleh programmer. Nah, kita tuh harus punya bidang yang mengawasi programmer itu sendiri. Kan program juga pasti ada atasan tuh. Nah, sama kayak BGN itu juga harus ada badan yang mengawasi kinerja dari BGN itu sendiri gitu. Dalam membuat atau memproses programnya biar hasilnya tuh gak error kayak gitu. Apakah itu mungkin dilakukan di Indonesia sekarang? Mungkin. Apa perlu nggak sih partisipasi masyarakat kayak? Memang sangat diperlukan partisipasi masyarakat, apalagi sekarang berkaitan dengan opini publik. Ya, opini publik itu sangat dampaknya luar biasa. Ada suatu gagasan berkata no viral, no justice kata. Nah, gimana Dap tentang opini publiknya gitu, Dap? Apa yang seharusnya dilakukan di dalam sektor opini publik, Dap, tentang MBG ini? Ya bisa dibilang kayak perlunya partisipasi gitu buat dalam program ini. Sebenarnya kalau dibilang benar salahnya tuh nggak benar dan nggak salah gitu. Oke. Jadi netral. Ya mungkin yang kayak tadi disebutin sama Nopal dan Nabila juga gitu, bahwa yang diperbaiki itu di sini tuh sistemnya. Apakah bisa opini publik mengubah sistemnya atau memperbaiki sistemnya gitu? Opini publik. Maksudnya komentar-komentar dan konten-konten, apakah bisa itu? Bisa. Enggak justru. Sebenarnya sekarang pun udah begitu ya. Ya kan? Udah banyak komentar-komentar seperti di TikTok, banyak juga yang memviralkan gitu. Berarti menurut Dapa apakah bisa memperbaiki sistemnya begitu? Sistem dalam program ini seharusnya bisa gitu. Cuman seharusnya bisa. Ya mungkin yang harus diperbaiki di sini dulu yaitu mungkin dari pemerintahannya terlebih dahulu. Dari internalnya dulu. Iya, internalnya dulu. Berarti dapat berkata tidak bisa karena harus memperbaiki dulu internal. Begitu. Iya. Ada tanggapan? Ada. Dari saya gitu ya. Boleh. Menurut saya gini ya. Kalau berbicara tentang apakah opini publik itu bisa mempengaruhi daripada hasil kebijakan pemerintah, menurut saya bisa gitu. Sangat bisa karena kadang reformulasi atau revolusi perubahan diksi atau perubahan suatu kebijakan itu muncul dari pergerakan masyarakat dan itu basisnya daripada hasil diskusi, hasil opini yang dikolektifkan menjadi satu kesatuan hingga satu tujuan gitu loh. Jadi dasarnya dari situ tuh berangkatnya tuh sebelum pada hal-hal yang lebih jauh gitu. Nah, menurut saya bisa. Nah, berbicara tentang internal, apakah yang harus dibenahi itu internalnya dulu, apakah masyarakatnya dulu, apa siapanya dulu gitu? Iya. Menurut saya dalam kerangka 3 konsep itu seluruhnya harus saling mengawasi dan saling berbenah. Jadi nggak bisa kita saling menunggu pemerintah harus kayak gini dulu, masyarakat harus kayak gini dulu. Jadi kalau gitu kan lama terwujudnya. Pemerintah misalnya ada beberapa
sektor di pemerintahan, apakah kita harus nunggu supaya benar dulu semuanya? Terus masyarakat 280 juta misalnya, kan itu sangat gak mungkin kalau menurut saya gitu. Jadi gak boleh ada yang namanya panunggu-nunggu gitu ya, masyarakat nunggu pemerintah nunggu masyarakat. Aku setuju sama Nopal ya kalau dikaitin sama konsep visioner dilema. Nah jadi keputusan atau kerjasama tuh ya, sebuah kerjasama tuh bukan hanya bisa dirasakan manfaatnya tuh untuk kita aja gini, jangan asal kayak kalau dalam tanda kutip mah nu penting geuna sorangan keun bae batur mah gitu nya, jangan kayak gitu. Jadi dengan adanya kerjasama di sini manfaatnya tuh bukan hanya segelintir atau sekelompok orang saja yang merasakan, tapi dampaknya juga semuanya terasa gitu. Baik. Aku mau nanya. Boleh, mau bertanya? Kan kemarin juga kita pas demo nih, kita udah ada aksi nyata. Emang kita didengar? Demo apa? Demo pas itu tuntutan 19 apa sih? 17 plus 1 apa sih? 17/8 lah intinya. 17 plus 8. 17/8 lah gitu teh. Yang gitu ya. Tetap aja apa sih kayak aset tentang aset perampasan aset disahkan. Tetap disahkan ya kan, padahal kan kita demo tentang itu Belum disahkan, bukan. asal udah disahkan kemarin Perampasan yang aset Polligasi yang disahkan belum disahkan perampasan aset mah. tuh yang Polri juga udah disahkan itu mah duduk Yang Polri mah disahkan. terus juga, tapi menurut aku yang emang harus diperbaiki itu dari presidennya. Nih kata Bang Tio juga gini, kepala ikan itu badan ikan itu busuk dari mulai kepalanya. Ketika ini nih Kata Prabowo-nya sendiri itu. ya kata Prabowo-nya. Terus kamu bilang Pak harus diskusi nih. Ini opini aku. Bukan opini. Kemarin kan lihat, kamu tahu gak sih Prabowo nyinyirin orang-orang yang suka diskusi. Di pidatonya. Tahu gak yang gitu? Iya, yang harus kita perbaiki itu bukan hanya cuma sistemnya, tapi ke presiden juga sih. tapi harus didukung juga dengan jajarannya. Iya, intinya begitulah ya. Baik, berbicara tentang MBG, mulai dari sistem, mulai dari Pak Prabowo, mulai dari jajaran-jajarannya, mulai dari tata kelolanya, mulai dari opininya, mulai dari segala hal yang berkaitan. Sebenarnya apa sih arti sejati dari MBG ini? Apakah ia sebuah betul-betul program? Apakah ia hanyalah sebuah kepentingan atau apa? Boleh beberapa katanya, silakan. Kita lihat saja nanti. Nggak bisa. Kita Closing statement ini. Iya. Oke. Karena untuk menjawab, kebetulan lagi mati lampu, jadi mati lampu. Jadi kita bakal langsung di ini aja. Kita akan menjawab arti sejati sang MBG pada siang ini. Silahkan daripada kalian. Ya, mungkin dari aku dulu gitu ya, bahwasanya MBG ini adalah tadi bagian daripada program unggulan pemerintah yang sebenarnya outputnya mulia gitu, jika untuk mencegah atau memutus mata rantai stunting gitu. Tapi dalam sisi realita itu masih banyak yang harus perlu dibenahi daripada program ini, mulai dari pemangkasan anggaran yang sebenarnya itu sensitif gitu, dan bahaya jika anggaran ini terlalu dipotong begitu luar biasa seperti pendidikan dan kesehatan. Nah, kemudian banyak juga yang keracunan. Nah, disinilah program MBG ini diuji, bahwasanya ketika kita ingin melakukan sebuah output itu kita harus lihat pada proses, pada realita yang ada, sehingga kita bisa terus mengevaluasi hal-hal apa yang sekiranya perlu dibenahi dalam suatu program. Nah, semoga dengan adanya MBG gitu ya, hal-hal yang sebenarnya tujuannya bagus itu bisa tercapai. Bahkan hal-hal yang penunjang seperti tadi berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang kesehatan itu terbalancekan gitu dengan adanya program, bukan saling memangkas tapi saling mendukung nanti, sehingga menjadi satu kesatuan kolektif yang luar biasa manfaatnya kepada masyarakat. Baik, dari Tata sendiri, arti sejati sang MBG. Arti sejati dari MBG ini ya. Itu
ya seperti tujuan awalnya gitu kan, yang tadi udah disebutin juga sama Nopal bahwa apa program MBG itu udah bagus gitu, cuman ya mungkin yang perlu dibenahi dari sistem kelolanya aja gitu. Oke. Kalau dari Nabila? Ya, aku juga setuju dengan pendapat mereka ya. Jadi MBG. masih, jadi garis besarnya adalah program unggulan pemerintah yang mampu dan semoga bisa. Ya, semoga bisa walaupun secara apa ya di lapangannya gitu ya tidak sesuai dengan konsep ideal dari MBG itu sendiri. Tapi kita masih punya harapan untuk bisa memperbaiki sistemnya di dalamnya dan dampak di luarnya kayak gitu. MBG. Oke, kalau dari Novi nih kayaknya ada sesuatu yang beda nih dari Novi. Pasti. Oke, boleh. Enggak, aku mau Gak apa-apa. mau dari kacamata prospek teori aja. Apa Jangan-jangan arti sejati? dibilangin bahwasanya MBG adalah sebuah kesalahan. Oh, enggak juga. Ah, enggak juga. Gimana? Aku bakalan bilang MBG ini adalah sebuah kreasi gitu ya. Kalau kita lihat dari kacamata prospek teori gitu, MBG ini berperan bukan hanya sebagai kebijakan gizi, tetapi juga sebagai instrumen yang berpotensi menjaga keberlanjutan warisan politik. Betul. Berarti Betul. Sebagai instrumen Untuk menjaga warisan politik. warisan politik. Berarti MBG adalah instrumen warisan politik. MBG adalah sebuah program unggulan. Tidak peduli sebenarnya MBG bentuknya seperti apa, tetapi kita bisa harus tahu dan kita harus bisa merasakan apa tujuan sebenarnya daripada MBG. Semoga pembahasan pada hari ini, siang ini, bisa membuka dan memberikan wawasan lebih terhadap kita yang mungkin di sana sedang memakan MBG. Ya, yang agar kalian tahu bahwasanya MBG itu MBG untuk rakyat atau rakyat untuk MBG. Sekian dari kelompok 9. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.